Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Oh, ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku
pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita siapkan hati kita, lalu kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami mau berdiam diri di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itulah yang membuat kami semakin hari semakin hidup takut akan Engkau ya Allah, dan hidup hanya untuk melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dunia menghadapi keadaan seperti sekarang ini, maka kematian akan selalu menghantui setiap orang. Kematian akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi manusia pada umumnya di seluruh dunia. Nah saudara, kenapa menakutkan? Kalau kita bertanya kepada banyak orang, apakah mereka siap untuk mati saat ini? Maka kita akan menemukan jawaban, mereka tidak siap. Mereka akan takut mati karena mereka takut meninggalkan keterikatan mereka dengan dunia ini, baik itu di dalam bentuk kesenangan hidup dunia atau keterikatan dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Nah saudaraku, sebagai orang percaya, sebenarnya keadaan yang sedang terjadi saat ini harus membuat kita semakin mengoreksi diri, ya. Apakah saat ini hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Hidup di dunia ini begitu rentan, ya. Hidup di dunia ini begitu rentan. Artinya sesungguhnya hidup kita itu hanya selangkah dari kematian. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana ketika kematian itu datang secara tiba-tiba dan ternyata hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, inilah yang menjadi persoalan yang paling utama. Kalau hidup kita tidak berkenan, maka sesungguhnya kita tidak punya harapan apa-apa. Kita tidak punya jaminan apa-apa. Tidak ada yang bisa membela kita di hadapan Tuhan ketika kita berada di depan pengadilan Allah. Dan ingat baik saudaraku, pengadilan itu akan berlangsung dengan sangat adil. Saudaraku, di saat seperti itu, satu-satunya pribadi yang bisa membela kita adalah yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim di dalam pengadilan itu, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah pembelaan Tuhan Yesus atas hidup kita bukan karena kita orang Kristen. Bukan karena kita mengaku kita orang percaya atau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi di depan pengadilan Tuhan itu, Tuhan akan membela kita ketika Ia menemukan pribadinya di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mengaku kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya ketika berada di depan pengadilan Kristus nanti dan Tuhan Yesus sendiri tidak menemukan karakternya, pribadinya di dalam kehidupan kita, maka Allah Bapa di sorga tidak akan mungkin bisa mengenal kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini, ya, dengar baik, saat ini, saya ulang sekali lagi, saat ini kita harus sadar, kita harus periksa diri,
Jika selama ini kita hanya hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, ya, maka sekarang kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk merubah diri. Kita harus mulai mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk Tuhan saja, hanya untuk kerajaan Allah Bapa di sorga saja. Dan kita harus terus berusaha untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu. Apapun itu, ya, kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan semuanya itu. Lalu kita mulai untuk mengikatkan diri kita dengan Tuhan saja, memiliki prinsip hidup yang baru, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kita harus mulai melihat bahwa kalau kita hidup hari ini bukan untuk menikmati hidup di hari ini, tetapi ketika kita hidup hari ini lalu kita berjuang untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, kekudusan, karena kita tahu di balik kematian nanti kita akan melihat keuntungan besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku, prinsip hidup seperti inilah yang harus kita miliki saat ini, ya. Kita harus rela dan benar-benar berani untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Lalu kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan saja, karena kita tahu di balik kematian nanti kita memiliki keuntungan kalau kita terikat dengan Tuhan. Nah, saudara, orang percaya yang berani melepaskan diri dari semua kesenangan hidup demi mengikatkan diri dengan Tuhan, maka ia akan menuai keindahan hidup di kekekalan. Itulah kenapa kita harus memiliki prinsip hidup kekristenan yang sangat kuat, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini artinya, saudaraku, tidak ada lagi sesuatu di dunia ini yang lebih menyenangkan daripada hidup melekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hidup terikat dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Dan cara hidup seperti itulah yang benar-benar bernilai kekal, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, maka kita tidak akan pernah merasa takut terhadap kematian, saudaraku. Nah, saudara, sekalipun saat ini dengan kejadian yang sedang melanda dunia ini, di mana kematian itu sepertinya hanya selangkah di depan mata kita, itu bukan ancaman bagi kita, ya. Itu bukan ancaman. Ketika kita belajar melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, kematian sudah bukan lagi ancaman bagi kita. Karena apa? Ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah, maka kematian hanya menjadi jalan yang akan membawa kita menikmati keindahan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Nah, saudaraku, bukan hanya itu saja, tetapi kita akan semakin bergairah untuk menyambut hari kematian itu di dalam hidup kita. Karena kita tahu, kalau hari itu tiba, berarti kita akan berjumpa dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jadi kita tidak pernah merasa takut lagi. Ketika kita hidup hari ini, kita hanya mempersiapkan diri benar-benar ditemukan Bapa dalam keadaan suci, kudus, ya, hidup berkenan melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau ada orang percaya yang takut terhadap kematian, itu artinya ada yang tidak beres di dalam hidupnya. Kalau kita masih takut terhadap kematian, ada yang belum beres di dalam hidup kita. Kita harus mengakui itu, saudaraku. Kita harus mulai berubah. Saudaraku, dengar baik.
Orang percaya yang menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya memiliki pengharapan besar, di mana ketika berjumpa dengan Tuhan, maka Allah Bapa di sorga akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara, ingat pesan ini. Ketika kita tidak melekat dengan Tuhan saat ini, ketika kita tidak terikat dengan Tuhan saat ini, ya, ketika kita tidak menyatu dengan Tuhan saat ini, maka hidup kita ada di dalam ancaman bahaya di kekekalan, ya, dan ancamannya adalah terbuang ke dalam api neraka. Sebaliknya saudaraku, ketika saat ini kita hidup melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, maka di balik kematian nanti, keindahan hidup kekal yang penuh kemuliaan Allah telah menanti kita di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, yang sudah menyadarkan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.